Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang baru ini, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi kami, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Yakobus, penulis dari surat ini, seperti para rasul lainnya, menghadapi berbagai tantangan berat dalam pelayanan. Ancaman dan kesulitan yang ia hadapi waktu itu tidak seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kita masih termasuk mudah dalam hal sarana dan prasarana pelayanan. Tapi di saat Yakobus hidup, pelayanannya penuh dengan kesukaran. Tapi meskipun demikian, Yakobus tetap setia dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Ia tidak takut dengan ancaman yang datang, karena ia sadar bahwa kemuliaan Tuhan yang telah ia lihat begitu nyata, dan keselamatan di dalam Kristus harus ia sampaikan kepada semua orang. Di sekitar tahun 62, Yakobus dirajam oleh orang-orang Farisi saat ia sedang berada di Yerusalem. Ia mati sebagai seorang martir, dan ia setia bukan hanya saat kematiannya saja, tapi saat ia masih hidup pun, ia selalu setia dalam mengasihi Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 ini tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini mengandung salah satu janji Tuhan yang akan terpenuhi ketika kita berpegang teguh pada iman dan tetap bersabar dalam menghadapi ujian dalam hidup ini. Janji yang disebutkan di sini bersyarat dan hanya akan terjadi bila kita setia dalam mengasihi Tuhan. Kita yang bertahan dalam iman pada akhirnya disebut berbahagia karena menerima kehidupan kekal bersama Tuhan. Tapi yang tidak setia sama sekali tidak akan mendapatkannya. Dalam ayat ini saudara disebutkan bertahan dalam pencobaan. Apa makna dari bertahan dalam pencobaan? Yang pertama adalah ketika situasi kesukaran terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya dan tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Ayub menjadi salah satu contoh orang yang bersikap setia dalam hidupnya. Saat segala sesuatu lenyap dari kehidupannya, dalam Ayub pasal 1 ayat 21 ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, ketika nyawa kita terancam karena iman, dan karena melayani Tuhan, kita tidak akan goyah untuk tetap mengasihinya. Ada orang yang mengaku percaya, tapi saat kehabisan uang dan beras dan tidak ada penghasilan, imannya langsung memudar. Padahal tidak mengalami ancaman nyawa secara langsung. Baru mengalami ketiadaan uang saja, sudah goyah keyakinannya. Kita hendaknya tetap teguh dalam iman kita. Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah ini menjadi prinsip hidup kita. Yang ketiga,
Ketika ujian atau pencobaan itu terjadi, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Kita hendaknya hidup dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan ini menjadi sauh yang kuat bagi iman kita. Pandang pada kemuliaan Tuhan yang akan kita terima, yang jauh melebihi penderitaan yang kita alami di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami situasi pencobaan, di mana iman kita sedang diuji, kasih kita pada Tuhan sedang dicobai? Bila situasi hidup saudara sedang membuat saudara seakan goyah dalam iman, mari tetap bertahan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Jangan lepaskan Dia karena berbagai persoalan yang kita hadapi. Kasihilah Dia dengan segenap hati. Ada berkat Tuhan yang Ia sediakan bagi kita, yang senantiasa mau taat dan setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bertahan dalam pencobaan, setia dalam kesukaran, tetap teguh dalam iman, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami sadari Tuhan, tanpa kekuatan-Mu kami tidak mampu. Karena itu kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu menopang kami untuk kami dapat melewati semuanya. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami, kasih karunia-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkati dan pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.